Roma 12 ayat yang ke-11 dan Matius 20 ayat 26 sampai ayat yang ke-28. Sudah ketemu? Kita akan baca sama-sama. 2-3 Roma 12 ayat yang ke-11. Mulai. Janganlah hendaknya kebajikanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan melayanilah Tuhan. Matius 20 ayat 26 sampai 28. Baik, kita mulai 2-3. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Beri tepuk tangan buat firman Tuhan yang luar biasa. Pagi ini firman Tuhan judulnya adalah Roh Kudus memberi semangat untuk melayani Tuhan. Amin. Saudara-saudara, ketika Yesus ada di muka bumi, dia hadir bukan untuk dilayani, tapi dia hadir untuk melayani. Buktinya saudara-saudara, dia datang dan dia menyelesaikan pekerjaannya 3 tahun setengah. Pekerjaannya apa yang Bapaknya percayakan kepada dia dan perintahkan kepada dia, dia menyelesaikannya dengan luar biasa dan memuaskan hati Bapaknya. Saudara-saudara, kalau kita dipanggil menjadi orang Kristen, bukan sekedar menjadi jemaat biasa, tapi semua kita dipanggil untuk melayani Tuhan. Amin. Sama-sama katakan, saya dipanggil dan saya dipilih untuk melayani Tuhan. Sebab Alkitab pernah memberikan sebuah perumpamaan tentang talenta. Ada yang punya 1, ada yang punya 2, dan ada yang punya 5. Minimal setiap orang Kristen atau orang percaya pasti dapat 1 talenta dari Tuhan untuk melayani Tuhan. Amin. Dan ketika saudara ada di dalam Tuhan, lahir baru, saudara cinta Tuhan. Bukan hanya talenta yang saya dan saudara dapatkan, tapi minimal ada 1 karunia roh yang Tuhan berikan bagi saya dan saudara untuk melayani Tuhan. Nah, Rasul Paulus saudara bukan pendiri daripada jemaat Roma, tetapi dia punya hati saudara untuk memperhatikan kerohanian mereka. Sekali lagi, Rasul Paulus bukanlah pendiri dari jemaat Roma, tapi memang dia ini hamba Tuhan, maka dia punya hati yang sungguh-sungguh mau memperhatikan kerohanian daripada jemaat Roma. Ketika kita ingin Tuhan saudara, roh kita tidak kelihatan, tapi ingat, roh kita mampu mengendalikan kehidupan kita. Orang semangat atau tidak ibadat itu bukan ditentukan dari tubuh yang lemah, bukan ditentukan dari jiwa yang bermasalah, tapi ditentukan dari roh di dalam dirinya. Kalau dia punya roh itu beres, dia punya roh itu dipulihkan Tuhan, dia punya roh diberikan semangat oleh Roh Kudus, maka dia akan jadi orang Kristen yang punya semangat untuk beribadah dan juga melayani Tuhan. Amin. Saya percaya hari ini saudara ada karena Tuhan pilih saya dan saudara untuk melayani Tuhan. Melayani Tuhan bukan sekedar ada di atas mimbar, tapi melayani Tuhan bisa di bawah mimbar, bahkan juga di belakang atau tempat yang tidak kelihatan. Nah saudara-saudara, Paulus menuliskan firman Tuhan ini di ayat yang ke-11 karena ada sebuah masalah di Roma. Saya selalu berkata, sebuah teks Alkitab tidak akan pernah sembarang keluar. Karena ketika teks Alkitab itu keluar, maka pasti di situ ada sesuatu atau ada masalah yang cepat-cepat harus diselesaikan. Ya, jadi saudara lihat, jemaat Roma, mereka ini sedang hidup dalam kasih yang dingin. Dulu mereka melayani Tuhan dengan roh yang menyala-nyala, tapi ternyata Paulus yang tidak bersama dengan mereka, Paulus mendapatkan pesan dari Tuhan bahwa ada jemaat Roma yang
yang mulai suam-suam kuku, yang mulai kendor dalam melayani Tuhan. Saya hari ini melayani Tuhan sudah 22 tahun. 6 tahun jadi pendeta dan kurang lebih 15 tahun main musik. Saya masih punya semangat yang sama, bahkan lebih gila lagi semangat untuk melayani Tuhan. Bukan karena untuk apa-apa, tapi saya tahu bahwa hidup ini adalah kesempatan yang Tuhan beri, dan kesempatan itu kita harus pakai untuk melayani Tuhan. Pagi ini saya percaya, kalau saya dan saudara ada di tempat ini, mungkin Tuhan sedang menemukan di antara kita ada yang mulai suam-suam kuku dalam melayani Tuhan. Teks Alkitab, firman Tuhan datang tidak sembarangan, tapi datang untuk menegur, menasihati, dan memberikan semangat yang baru untuk saya dan saudara. Paulus bilang, di dalam Kristus ada nasihat, di dalam Kristus ada kasih mesra. Berarti kalau pagi hari ini saya dan saudara mendapatkan firman Tuhan ini, maka saya percaya Tuhan mengasihi saya dan saudara. Amin. Bilang sama kiri kanan, Tuhan mengasihi kamu. Alasan-alasan Paulus menasihati atau mendorong orang Kristen di Roma dengan ayat ini adalah, yang pertama, mereka harus ingat bahwa Allah telah mengasihi mereka, sehingga Allah telah menyelamatkan mereka, maka mereka pun wajib mengasihi Allah. Saudara lihat Roma pasal 5 ayat 6 sampai 8. Roma pasal 5 ayat 6 sampai 8. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi kita punya status dulu seperti jemaat Roma. Kita ini orang-orang durhaka. Apa sih orang-orang durhaka? Orang-orang durhaka adalah orang-orang yang sudah ditolong, yang sudah dikasihi, yang sudah diberkati, yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, tapi melupakan apa yang telah Tuhan perbuat di dalam kehidupannya. Dan hari ini ada begitu banyak orang yang masih punya status orang-orang durhaka. Buktinya, hari Minggu, hari gereja, tidak mau ke gereja. Ibadah bertahun-tahun di gereja, pendeta pengumuman siapa yang mau melayani Tuhan. Dia tidak mau kasih waktu dan kesempatannya untuk melayani Tuhan. Saya mau berkata, kalau saya dan saudara tidak melayani Tuhan, saya dan saudara orang yang paling rugi di dunia ini. Sebab apa? Kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk mengerjakan pekerjaannya Tuhan. Saudara, kalau dipercayakan oleh seorang kaya raya untuk mengerjakan pekerjaan dia, kira-kira saudara bangga atau tidak? Bangga. Dia punya aset kurang lebih 1 triliun, dan dia percayakan perusahaannya dengan jumlah 1 triliun kepada saudara. Kira-kira saudara sukacita, semangat, bangga atau tidak? Saya yakin pasti tambah di belakang, sombong alias makan puji. Kenapa? Karena saudara dipercayakan aset 1 triliun. Saudara yang pasti dulu datang gereja naik angkot, ya, berubah langsung naik Fortuner seri yang paling tinggi, hampir 700 juta. Kenapa? Karena dipercayakan oleh bos untuk mengelola perusahaan yang asetnya senilai 1 triliun. Saya yakin kerja masuk jam 8, jam 7 saudara-saudara di kantor. Setuju atau tidak? Loh, karena saudara kan mau naik posisi, mau perusahaan ini maju, bahkan saudara mau jadi teladan, sehingga saudara tidak datang jam 8 kurang 5, tapi saudara datang pasti jam 7 pagi. Dan saya percaya
semua karyawan sudah pulang jam 5 sore, saya yakin saudara akan tambah waktu lembur supaya saudara dilihat bos orang yang paling rajin. Betul atau tidak? Itu kerja untuk siapa? Manusia. Tapi sayangnya kerja untuk Tuhan dengan upah yang tidak kelihatan sekarang, manusia itu suam hukum. Minggu depan pelayanan ya. Loh, minggu depan kan sudah saya. Masa minggu besok saya lagi? Minggu depan lagi pelayanan ya. Soalnya si dia tidak bisa melayani. Loh, kok tiap minggu saya yang melayani? Saudara, itu bekerja untuk upah yang tidak kelihatan. Nah, manusia itu suka yang kelihatan. Lihat kiri kanan, bilang, kamu suka yang mana? Iya, kebanyakan manusia seperti demikian. Tapi saudara-saudara, kita harus bersyukur bahwa yang mempercayakan kita sebuah pelayanan atau pekerjaan adalah Raja di atas segala raja, pemilik alam semesta, langit dan bumi semuanya dia punya, bahkan surga dia punya. Maka saya dan saudara harus lebih dahsyat, lebih bergairah daripada mengerjakan sesuatu yang dipekerjakan oleh manusia. Yang kedua saudara, kota Roma adalah pusat kerajaan Romawi sehingga ada banyak dosa di sana. Tetapi saudara-saudara, juga ada banyak jiwa di sana yang siap dituai. Makanya Paulus bilang kepada mereka, jangan kendor semangat melayanimu, sebab walaupun di kota itu atau di Roma di mana kalian tinggal, di sana banyak kejahatan, tapi justru disitulah ada banyak jiwa yang harus dituai. Amin. Jadi saudara-saudara lihat sebuah kota maju, sebuah tempat maju, di sana ada banyak kejahatan. Saya dan saudara tidak boleh pesimis, tapi harus optimis. Sebab apa? Walaupun di sana ada banyak kejahatan, iblis bekerja menabur yang namanya lalang, tapi Tuhan juga tidak pernah bekerja untuk menabur gandum. Supaya apa? Saya dan saudara bisa menuai banyak jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi kalau saudara lihat hari ini kota Kupang semakin jahat, saya dan saudara bukan putus asa, tapi semakin doa penginjilan supaya kota ini kita dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebuah kota kalau maju saudara, di situ kejahatan pun akan tambah banyak. Tapi saya yakin di situ harus ada banyak gereja di sana, ada banyak anak-anak Tuhan, bahkan ada banyak hamba-hamba Tuhan yang harus mempersembahkan diri mereka untuk bisa mengerjakan pekerjaannya Bapa di sorga. Matius 9 ayat 36 sampai 38, Yesus pernah berkata, melihat banyak orang itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang punya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian. Berarti stok hamba Tuhan di muka bumi masih sangat kurang. Amin. Makanya kita terus berdoa supaya KPC satu saat bikin sekolah Alkitab, sekolah pujian penyembahan. Supaya ada anak-anak muda menjadi hamba Tuhan, kita latih, kita sekolahkan, kita cetak dan kita utus supaya bisa pergi ke bangsa-bangsa. Ada 241 negara di dunia ini. Masih terlalu banyak yang belum terbuka dengan Injil. Masih terlalu banyak yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Yesus berkata, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Utus ke mana? Utus ke kota-kota. Tapi utus ke mana juga? Ke desa-desa. Tapi kebanyakan tidak ada yang mau pergi ke desa-desa.
maunya pergi ke kota-kota. Kenapa? Karena menganggap bahwa pelayanan di kota pasti lebih makmur, lebih kaya, fasilitas lebih banyak. Saya percaya itu hanya berbicara tentang hal-hal aksesoris dalam melayani Tuhan di muka bumi. Tapi ingatlah, ketika saya dan saudara mau bekerja di ladang Tuhan, yang paling menjadi beban kita yang paling pertama adalah jiwa-jiwa. Dan saya percaya ketika Tuhan panggil seseorang, di situ ada jiwa yang mau dilayani. Makanya Tuhan panggil dia dan utus dia ke sana. Amin. Karena satu hamba Tuhan, dia disebut bapak misionaris modern, namanya William Carey. Saya kalau baca di kisah saudara, sampai hari ini saya nangis, sampai hari ini. Saudara-saudara, dia luar biasa. Kenapa? Karena ketika dia ada di daerahnya Inggris, dia menjadi seorang penyemir sepatu. Tapi dia dapat panggilan Tuhan untuk pergi ke India. Dan ketika dia pergi ke India, saudara, dia bawa istrinya dan kedua anaknya. Saudara-saudara, ketika dia sampai di sana, saudara, maka yang terjadi tidak selamanya sesuai dengan kenyataan. Di sana kedua anaknya meninggal. Di sana istrinya kena malaria yang berat dan meninggal di sana. Dia menyerah, dia hampir putus asa. Tapi dia sadar bahwa Tuhan telah memanggil dia dan memilih dia untuk bangsa India. Dan akhirnya dia tetap ada di India. Bahkan dia berjumpa dengan seorang teman yang bernama William Seymour. Dan mereka mulai bangun pelayanan menerjemahkan yang namanya Alkitab ke dalam bahasa India. Mereka mulai melayani dan melayani. Maka saudara-saudara, lewat pelayanan mereka, India bisa dengar Injil, dan ada orang-orang yang dari agama Hindu, dari orang-orang yang ateis, pindah menjadi orang-orang Kristen. Walaupun istrinya meninggal, kedua anaknya pun meninggal, tapi ada begitu banyak jiwa yang Tuhan ganti untuk masuk dalam kerajaan surga. Amin. Kenapa saudara? Karena ada orang yang mau memberikan dirinya. Saya percaya NTT mayoritas Kristen, tapi ada banyak orang yang membutuhkan pekerjaannya Tuhan. Dan saya dan saudara adalah orang-orang yang harus terlibat di dalam pekerjaannya Tuhan. Tuayan memang banyak, tapi pekerja sedikit. Yang ketiga, gereja di Roma sudah berusia kurang lebih 20 tahun. Sehingga orang Kristen di sana mulai suam-suam kuku dalam beribadah dan melayani Tuhan. Ketika hari raya Pentakosta terjadi, saudara, kurang lebih ada 13 daerah atau orang-orang yang tinggal di 13 daerah merayakan hari Pentakosta. Dan mereka adalah orang-orang Yahudi yang sudah jadi Kristen. Mereka datang, saudara, merayakan Pentakosta, dan Alkitab mencatat ketika Yesus naik ke surga, maka Pentakosta yang terjadi pada waktu itu adalah Roh Kudus dicurahkan kepada orang-orang percaya. Dan orang-orang yang hadir di situ, saudara, ada begitu banyak orang, datang dari Partia, datang dari Roma, ya, datang dari daerah Libya, pokoknya dari banyak tempat, saudara. Dan ketika mereka melihat yang namanya apa yang terjadi, maka mereka pun juga percaya kepada pekerjaan Roh Kudus dan mereka menjadi Kristen. Kurang lebih tahun itu adalah tahun 34 Masehi. Paulus tulis surat Roma tahun 58 Masehi, berarti kurang lebih gereja Roma sudah berusia 20 tahun sampai 24 tahun. Dengan demikian, gereja yang sudah lama berjalan membuat semangat orang-orang yang ada di dalam mulai kendor. Kalau ibarat motor atau mobil, spare partnya sudah mulai penyok-penyok, sudah tidak mulai kencang lagi. Kenapa? Sudah 20 tahun.
Nah, kebanyakan saudara orang-orang ketika melayani Tuhan, memulai untuk pekerjaan Tuhan, biasanya punya kasih mula-mula itu yang semangat, berapi-api. Tapi ketika lama-kelamaan saudara, itu mulai kendor. Dan mereka ini saudara mulai kendor. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwa sudah terlalu lama mereka melayani Tuhan. Mungkin kalau bahasa populer sekarang, mereka sudah sangat senior melayani Tuhan. Jadi biarkanlah yang baru-baru saja yang melayani Tuhan. Saya mau berkata, melayani Tuhan itu bukan job atau pekerjaan, bukan. Melayani Tuhan itu panggilan dan pilihan dari Tuhan. Makanya ada orang-orang ketika sudah menikah ditanya, kenapa tidak melayani lagi? Aduh, sibuk urus rumah tangga. Kenapa? Karena dia menganggap bahwa pelayanan itu adalah job. Padahal pelayanan itu bukan job, pelayanan itu adalah panggilan dan pilihan Tuhan. Saudara mau sesibuk apapun juga, saudara punya semangat harus sama seperti masih bujang. Dan juga ketika saudara sudah berkeluarga, semangat saudara harus tetap sama. Kenapa tidak pelayanan? Aduh, capek urus anak 2 orang. Jangankan pelayanan, Pak Andre, mau baca Alkitab saja kadang-kadang tidak punya waktu. Saudara sering jumpai orang-orang seperti demikian atau tidak? Sering. Saya ketemu dengan teman-teman saya angkatan melayani Tuhan. Sekarang tidak lagi seproduktif dulu melayani Tuhan. Dulu ibadah di mana saja saudara mereka ada. Melayani sampai di mana saja mereka pergi. Tapi sekarang mereka berkata, sudahlah biar yang baru-baru saja. Kita yang sudah senior cukup duduk dan lihat mereka melayani Tuhan saja. Ingat, melayani Tuhan tidak ditentukan oleh berapa lama saudara sudah iringi Tuhan dan melayani Tuhan. Bahkan usia saudara sudah nenek-nenek, opa-opa pun juga harus tetap melayani Tuhan. Amin. Jadi saudara yang senior di sini melayani, nanti kalau KPC sudah 20 tahun, 30 tahun harus tetap melayani Tuhan. Amin. Walaupun tidak jadi WR karena tidak bisa lompat-lompat lagi. Walaupun tidak jadi singers lagi karena tidak bisa lompat-lompat lagi, tapi saudara bisa jadi penerima tamu di sana. Saudara bisa jadi pendoa syafaat di gereja. Bahkan saudara bisa bikin makanan untuk kasih makan anak-anak yang melayani. Apakah itu bukan pelayanan saudara? Pelayanan. Tuhan tidak pernah menilai besar, kecil, kelihatan dan tidak kelihatan. Tapi yang Tuhan nilai adalah bagaimana pengorbanan dan ketulusan kita dalam melayani Tuhan. Amin. 20 tahun bagi mereka sudah sangat lama mereka melayani Tuhan. Mereka punya semangat mulai kendor. Tapi Paulus tahu bahwa mereka harus diingatkan dengan nasihat firman Tuhan. Supaya apa? Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, tapi biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Siapa mau melayani Tuhan sampai akhir hidupnya? Amin. Pagi ini saudara angkat tangan, Tuhan sudah absen di sorga. Abang sudah angkat tangan, Tuhan absen. Ibu Dina angkat tangan, Tuhan absen melayani. Dan ingat, upah hari ini belum kelihatan, tapi ada upah yang akan nampak ketika saya dan saudara bertemu dengan Tuhan. Bukan cuma dapat mahkota, tapi Tuhan bilang memerintah bersama dengan aku dan makan sehidangan dengan aku. Bangganya saudara luar biasa. Nah, saya catat saudara, ada 3 tips bagi kita agar kerajinan melayani Tuhan kita tidak kendor. Yang pertama adalah miliki roh yang menyala-nyala. Ada satu jemaat di Wahyu namanya jemaat Laodikia.
Dari antara 7 jemaat yang Yohanes kirimi surat, saudara, ini jemaat yang ada dalam posisi suam kuku. Kenapa, saudara? Karena mereka ini tidak panas, tidak dingin. Makanya Tuhan Yesus berkata kepada mereka, aku sedang berdiri di depan pintu, aku sedang mengetuk. Kalau ada orang yang mendengarkan suaraku, maka bukakan pintu bagiku, aku akan masuk. Jemaat Laodikia berpikir bahwa Tuhan ada di dalam gereja pelayanan mereka. Tapi sebenarnya Tuhan ada di luar gereja dan pelayanan mereka. Sebab apa? Sebab mereka tidak panas, tidak dingin. Alias apa? Suam-suam kuku. Mau maju tidak, mau mundur tidak. Alias orang yang hidup enggan, mati tak mau. Nah, mereka ini ada dalam posisi, saudara, suam-suam kuku. Nah, Laodikia, saudara, adalah tempat yang tandus, yang tidak ada air di situ. Sulit sekali. Sumber air mereka dari mana, saudara? Yang pertama dari daerah Kolose, itu air dingin. Yang kedua, saudara, itu dari tempat yang namanya Pamukkale, itu air panas. Tapi kedua aliran air ini mengalir ke Laodikia, saudara. Sampai di Laodikia, air itu tidak panas, tidak dingin, tapi hangat-hangat saja. Makanya, saudara, konteks ayat itu berbicara tentang keadaan jasmania daripada orang-orang Laodikia. Tapi bukan hanya itu saja, keadaan rohani mereka pun juga sedang suam-suam kuku. Makanya Tuhan marah, kalau kalian tidak panas, tidak dingin, aku akan muntahkan kalian. Mereka berpikir mereka kaya, mereka berpakaian, tapi sebenarnya mereka itu miskin, telanjang, bahkan buta. Coba saudara lihat firman Tuhan ya. Wahyu pasal 13, Wahyu pasal 3 ayat 14 sampai 22. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Alias begini, lu pilih salah satu. Lu mau dingin, lu mau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malam, miskin, buta, dan telanjang. Laodikia itu daerah kaya. Di sana ada emas tulen di sana. Di sana ada pabrik garmen kain ungu yang besar di sana. Bahkan di sana juga ada pabrik obat mata yang paling terkenal pada zaman itu. Tapi Tuhan bilang mereka apa? Mereka itu malang, melarat, miskin, buta, dan telanjang. Jadi penilaian manusia, mungkin kita nih hebat punya segala-galanya, tapi belum tentu penilaian Tuhan sama seperti penilaian manusia. Amin. Alkitab bilang apa di sana? Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Barang siapa ku kasih, ia ku tegur dan ku ajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Ayat 22. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat.
terjemahkan. Saya dan saudara punya telinga, masih bisa dengar. Berarti hari ini, pagi ini dengar firman Tuhan. Walaupun orang kaya raya, tapi kalau dia tidak panas, tidak dingin dengan Tuhan suam-suam buku, dia orang yang bagi Tuhan orang yang melarat, malang, miskin, telanjang. Sebab apa? Penilaian Tuhan berbeda dengan penilaian manusia. Makanya hari ini walaupun saudara sibuk dalam pekerjaan, ingatlah waktu dengan Tuhan. Saudara punya harta kekayaan, persembahkanlah itu kepada Tuhan. Melayani Tuhan dengan apa yang saya dan saudara punya. Sebab kita tahu bahwa kita adalah orang-orang yang harus punya roh yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Nah, yang pertama, bagaimana kita bisa punya roh yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan? Yakni bergaul dengan firman dan berdoa pribadi setiap hari. Saudara tidak akan punya roh yang menyala-nyala kalau tidak bergaul dengan firman tiap hari dan punya jam doa pribadi dengan Tuhan setiap hari. Ingat, pertemuan seperti begini sifatnya monolog. Saudara tahu monolog? Yang bicara cuma pendeta. Tapi kalau saudara doa pribadi, itu yang bicara adalah saudara dengan Tuhan dan Tuhan juga dengan saudara. Sebab apa? Doa itu bukan sekedar komunikasi, tapi doa itu perjumpaan dengan Tuhan. Saudara, kalau doa saya yakin saudara akan dicas oleh Tuhan. Supaya apa? Ketika kita mulai loyo, mulai kendor, mulai putus asa melayani Tuhan, saya dan saudara tidak akan kendor. Sebab apa? Saudara tiap hari punya jam doa pribadi dengan Tuhan. Saudara mulai kendor melayani Tuhan, saudara baca firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, Yesus datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Saudara mulai semangat melayani. Saudara baca Alkitab, Paulus bilang, jangankan di penjara, mati saja aku tidak takut. Yang penting aku mencapai garis akhir dan menyelesaikan pekerjaan pelayanan yang dipercayakan kepadaku. Saudara punya roh itu jadi semangat. Amin. Harus semangat melayani Tuhan. Makanya hari ini kalau orang undang khotbah saya di mana aja, saya kalau punya waktu saya bilang siap. Saya tidak pernah ukur jarak, saya tidak pernah hitung-hitungan dapat PK berapa. Yang penting saya sampai di sana, orang dengar firman, minimal ada 1-2 orang yang dipulihkan, diberkati dengan firman Tuhan. Kenapa? Karena saya tidak lihat upah yang hari ini manusia lihat, tapi saya lihat upah yang Tuhan akan sediakan. Orang kalau tiap hari bergaul dengan firman, doa tiap hari dengan Tuhan, dia punya roh itu menyalanya beda dengan orang yang tidak pernah bergaul dengan firman dan doa pribadi. Kenapa? Karena dia tidak dicas oleh Tuhan. Kalau saudara bergaul dengan Tuhan, saya yakin saudara dicas oleh Tuhan dan saudara punya gairah semangat.